Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya baik ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita perhatikan gambar proses pertumbuhan pada kecambah. Nah, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana tumbuhan bisa dapat bertambah tinggi? Nah, pada gambar kecambah itu terlihat adanya suatu pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya tinggi pada kecambah tersebut. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan pada kecambah dipengaruhi oleh aktivitas jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah sehingga menghasilkan sel-sel yang baru. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengetahui struktur jaringan meristem pada tumbuhan. Yang kedua, mengetahui jaringan meristem berdasarkan letaknya. Dan yang ketiga, memahami jaringan meristem berdasarkan cara terbentuknya. Baik anak-anakku semua, kita akan mempelajari jaringan pada tumbuhan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan fokuskan ke jaringan meristem terlebih dahulu. Pertumbuhan pada tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari peran dan fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem telah mendorong terjadinya pertumbuhan pada tumbuhan, baik itu pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan membesar. Jaringan meristem berdasarkan cara terbentuknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Kemudian berdasarkan letaknya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem latera, dan yang ketiga meristem interkalar. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa jaringan meristem berdasarkan cara terbentuknya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, kemudian meristem sekunder. Tahap yang pertama yaitu promeristem. Nah, sekarang kita perhatikan gambar dari embrio di samping. Pada fase embrio, tumbuhan itu sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa ini promeristem atau disebut juga meristem primordial. Nah, promeristem itu adalah jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio atau fase embrional. Jaringan meristem berdasarkan cara terbentuknya yang kedua yaitu meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer itu menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar.
Jaringan meristem berdasarkan cara terbentuknya yang ketiga yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang menyebabkan tumbuhan itu membesar. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contoh dari meristem sekunder yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Nah, sekarang kita akan mempelajari jaringan meristem berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem yang pertama yaitu meristem apikal. Sekarang kita perhatikan gambar di samping. Kita perhatikan letak dari meristem apikal. Nah, meristem apikal itu terletak di ujung batang utama dan di ujung akar di sini. Pertumbuhan meristem apikal itu menyebabkan pertambahan panjang tinggi pada tumbuhan baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Jaringan meristem berdasarkan letaknya yang kedua yaitu meristem lateral. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar di samping letak dari meristem lateral. Meristem lateral itu terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Ini. Contohnya di sini ada kambium gabus dan kambium vaskuler. Meristem lateral itu menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar itu akan membesar. Nah, aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Jaringan meristem berdasarkan letaknya yang ketiga yaitu meristem interkalar. Kita perhatikan lagi gambar di samping. Letak dari meristem interkalar yaitu di sini. Nah, meristem interkalar dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang itu bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar itu termasuk jaringan primer. Alhamdulillah, materi untuk hari ini telah selesai dan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu jaringan meristem merupakan salah satu struktur jaringan pada tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk membelah sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan atas meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Berdasarkan cara terbentuknya, dibedakan menjadi promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Oke, sekarang kita masuk ke soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami materi tentang jaringan meristem. Soalnya yaitu lengkapilah tabel mengenai jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.